Selamat pagi saudara, kembali lagi dalam Rumah Pemilu Kompas TV. Hari ini bersama saya Siti Tania dan juga salah satu narasumber saya hari ini. Saya akan membahas sebuah tema mengenai integritas pemudi dalam kontestasi politik di Indonesia. Saat ini saya akan membahasnya dengan salah satu narasumber saya yang sangat luar biasa. Hari ini telah hadir, ada Suci Febrina. Terima kasih telah hadir Suci di sini. Sama-sama. Selamat pagi Cindy. Baik. Kita melihat bahwa hari ini banyak anak-anak muda, bahwa kita juga masih muda hari ini, Suci, bahwa pesta demokrasi hari ini di Indonesia berbeda banget dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini peran anak muda masih begitu sedikit atau tidak banyak ya, tapi kalau kita melihat saat ini di tahun 2019, peran anak muda atau anak-anak muda yang akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, kemudian juga itu kan sebuah pilihan yang menurut saya ini mesti pilihan yang memutuskan pilihan dalam hidup itu kan sebuah keputusan yang sulit begitu ya, apalagi seorang anak muda, masih muda yang kalau kata orang nih ya pengalaman ini masih minim begitu, tapi akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke dunia politik yang memang dirasa cukup berat nih bagi sebagian orang. Kalau menurut Suci sendiri, ini kita memutuskan untuk terjun ke dunia politik sebuah apa? Sebuah prestasi atau memang ini pure untuk pengabdian ke masyarakat? Berbicara anak muda, terus juga kita tahu nih anak muda sebagai topang fondasi Indonesia. Ada beberapa yang berpikir bahwa anak muda tuh hanya sebagai penghias. Juga penghibur atau hanya sebagai pelengkap aja deh. Tapi beberapa juga berpikir bahwa ternyata anak muda nih yang memiliki semangat yang luar biasa, punya bekal bukan hanya aktif terus juga kreatif, tapi anak muda sekarang tuh luar biasa kritis, terus juga beberapa ide-ide, gagasan yang memang dibutuhkan di dunia politik. Sekarang tuh terkesan iklim politik kekuasaan. Yang mana memang mengedepankan suap, money politik. Kemudian juga ada beberapa hal yang menjadi begitu krusial ketika kita berbicara politik, syarat banget dengan kekuasaan. Kalau kata ahli ya, Harold Laswell berkata, politik itu identik dengan siapa mendapatkan apa, memberi apa, bagaimana mendapatkannya. Ini sangat kontras. Penuh dengan sebuah kepentingan. Ya, penuh dengan sebuah kepentingan. Dan ini sangat kontras sekali bila kita berbicara anak muda. Anak muda tuh kuat dengan idealisnya, terus juga kuat dengan pemikiran-pemikiran yang memang berbeda. Kalau kita sandingkan nih gagasan anak-anak muda sama senior kita yang sudah berpengalaman ya. Berpengalaman di politik itu kelihatan sekali bedanya. Karena kalau anak muda itu jelas dia tahu nih idealnya seperti ini, terus kemudian ini hal yang salah, ini yang benar, ini untuk masyarakat, karena sejatinya memang demokrasi membutuhkan dua, partisipasi dan kesetaraan. Yang mana partisipasi kita tahu aktif nih anak muda menjadi salah satu tanda bahwa memang demokrasi di Indonesia sudah mulai meningkat, kemudian juga sudah mulai baik, sudah dirasa bukan hanya senior tapi anak-anak muda juga sudah punya peran aktif sudah berkontribusi. Dan yang menjadi penting adalah politik, kalau kita berbicara senior itu banyak sekali pengalaman dan lebih menilai bahwa tuh politik hanya kekuasaan yang memang didapatkan bagaimanapun caranya, menyampingkan toleransi, menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara. Beda sama anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini punya potensi yang luar biasa. Selain daripada itu juga kita yang masih muda ini banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Terlebih lagi kita memang masih masuk usia produktif. Kalau kita lihat ke depan nantinya 5 tahun ke depan, sekarang 2019. 5 tahun ke depan kita akan rasakan masuk ke bonus demografi. Khususnya di Indonesia. Iya, khususnya menjadi sebuah sejarah, dan politik dibutuhkan, dan anak muda harus masuk ke dunia politik. Harus. Karena politik memanusiakan manusia. Gimana kalau kita yang muda diam saja terus nggak bergerak, nggak melakukan perubahan, nggak mau ikut serta dalam politik? Karena notabene segala sesuatu urusan publik yang memang demokrasi sebagai peradaban publik harus
mau nggak mau politik menjadi salah satu jalan melalui pemilu. Jadi kalau anak-anak muda mau melakukan perubahan, tapi ikut-ikutan aja deh. Yang penting ini aja, yang penting gua nyoblos tuh. Kalau anak muda kan biasanya nggak ngerti deh politik. Masih ada beberapa anak-anak muda yang masih antipatif begitu ya. Tapi itu sih kalau sekarang ya kita lihat di tahun 2019 beda dengan pemilu sebelumnya, dan ini juga memang menjadi begitu menarik ketika pilpres digabungkan dengan pileg secara berbarengan begitu. Untuk pertama kalinya di Indonesia. Jadi wajar rasanya kalau anak muda ikut antusias, dan juga di tahun ini milenial tuh jadi sasaran. Ya, karena kita juga tahu 40% ya pemilih kita nantinya adalah milenial. Jadi wajib untuk ikut. Menurut saya di tahun 2019 begitu luar biasa, ya. Nafas baru, anak-anak muda suruh ikut, dan juga menjadi sebuah pandangan baru lah kalau anak muda sekarang, apalagi di Lampung ya, khususnya di Lampung banyak banget komunitas anak muda yang memang aktif. Jadi beda sama pemilu sebelumnya. 2019 anak muda harus diberikan sebuah ruang untuk bisa showing juga bareng-bareng gitu ya. Iya, jadi memang nggak ada pembatas antara milenial, anak-anak muda yang memang usianya 20 tahun, kemudian 22 sampai 25 dengan para senior. Dan lebih kerennya lagi, ternyata politik itu nggak seserem yang kita tahu. Kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa politik keras, politik harus saling menjatuhkan. Ini kan anak-anak muda kan selalu berpikir terbuka begitu, bahwa melihat contohnya atau aktor seniornya saja kalau di panggung dan menunjukkan sesuatu di media massa juga selalu terlihat saling menjatuhkan begitu. Bagaimana kemudian mereka bisa berpartisipasi, bisa memberikan hak suaranya kalau melihat contohnya saja sudah tidak baik nih? Jadi sebenarnya gini, emang ada salah satu buku ya, itu buku dari salah satu partai. Jadi itu dia menjelaskan kenapa kemudian anak-anak muda ini apatis. Yaitu tadi karena memang peran tokoh sebenarnya bukan senior ya. Memang semua yang masuk di politik ada salah mindset di dalamnya. Karena memang praktek-praktek tadi, justru anak-anak muda sekarang yang memang memegang kendali, kemudian juga memegang paradigma yang luar biasa idealis, ini bisa kita buat regenerasi, yang mana nantinya kalau sekarang memang benar kita ngerasa, sekarang jadi ini deh, jadi sebuah pembelajaran, kenapa apatis, kenapa kemudian juga ngerasa tuh kayaknya kalau senior tuh suka menjatuhkan, politik itu kejam, dan lain-lain. Yaitu tadi, karena Herakles juga bilang bahwa politik itu siapa mendapatkan apa, bagaimana memberi apa, cara mendapatkannya. Jadi halal, haram, hantam. Jadi apa yang kita tuai dan itulah yang kita ambil begitu ya. Apa yang kita tanam itulah yang kita ambil. Artinya kita mendapatkannya secara jujur, kemungkinan besar kita menjalankannya juga secara jujur begitu. Jadi kalau misalnya ada feedback, kita bilang senior kita kejam, politik itu kejam dan lain-lain, sebenarnya bukan politiknya yang kejam, tapi manusianya, aktornya. Aktor politik yang yaitu tadi, pertama kita tahu korupsi luar biasa, terus juga ada figur aktor politik yang bermain di dalamnya begitu. Nggak bisa dijadikan teladan, nggak bisa kita jadikan teladan. Dan kemudian juga yang ketiga, ini sih yang mulai memudar ya, partai politik dulu kita anggap sebagai sebuah oligarki, hegemoni, tapi kalau sekarang kita lihat perkembangannya, milenial ternyata juga ikut gabung. Banyak banget nih ya yang ikut gabung di politik itu usianya di bawah 25 tahun atau di atas 25 tahun. Jadi kalau kita bilang politik itu kejam, itu makanya pemikirannya terlebih dahulu yang harus dirubah begitu. Dan Suci aja semua temen-temen nih anak-anak muda aktif di politik. Kita biar tahu ternyata politik itu tidak seseram yang kita bayangkan dan asyik tentunya ya. Yang pasti itu pegang idealisme. Jadi jangan mengikuti, karena politik banyak yang ambisius, melakukan segala cara, dan Suci yakin sih kita yang muda-muda nih bisa pegang erat idealisme dan juga punya pemikiran yang luar biasa kritis dan lain-lain, itu bisa ngebuat politik di 5 tahun ke depan atau di 10 tahun ke depan akan menjadi lebih baik. Baik, luar biasa sekali. Kita akan kembali lagi Suci, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Rumah Pemilu Kompas TV. 3, 2, 1.